Halo teman-teman semua, welcome back to my channel. Kali ini saya mau share liburan saya ke Labuan Bajo. Gimana keseruannya? Mari kita saksikan video selengkapnya. Kita berangkat di tanggal 26 Juni 2023. Jadi waktu itu kita berangkat menggunakan pesawat AirAsia. Jadi di tanggal 26 kita berangkat jam 15.35. Untuk kisaran tiket dari Bali ke Labuan Bajo pada saat itu sekitar 1,2 untuk 2 orang, jadi lumayan murah ya. Untuk liburan kali ini menurut saya 11-12 sama liburan ke Sumba ya. Maksud saya untuk flight yang ke Labuan Bajo dan ke Sumba itu ada yang 2 schedule, ada yang siang dan ada yang sore. Tapi kebanyakan untuk yang sore sering delay ya. Seperti saat ini kita hampir nunggu sekitar 1 jaman ya. Jadi harusnya berangkat jam 15.35 tapi kita jadinya berangkat jam 16 lebih lah. Dan untuk penerbangan dari Bali ke Labuan Bajo itu sendiri, jadi itu sekitar 1 jam 20 menitan. Ya, beginilah situasi di Bandara Komodo, Labuan Bajo. Jadi sudah lebih modern daripada yang di Sumba. Semoga kedepannya pariwisata di Bajo dan di Sumba semakin bagus, tertata, dan pastinya perekonomian di Indonesia Timur semakin bagus dan menjadi salah satu destinasi wisata baru seperti Bali. Menurut saya untuk sekelas Labuan Bajo, bandaranya sudah sangat keren, apalagi ada patung ikonik Komodonya sangat besar, dan untuk fasilitas di bandara juga sudah lumayan tertata. Mengingat bulan sebelumnya ada acara ASEAN, jadi ini sudah sangat keren menurut saya, bersih, rapi, kemudian staf pelayanan juga sangat bagus. Orangnya ramah dan nyaman pastinya. Ya teman-teman semua, inilah penampakan tempat saya menginap di hari pertama dan hari kedua. Jadi total kita akan di Bajo ini 4 hari 3 malam. Dan malam 1 dan malam 2 saya habiskan di tempat ini, namanya Escape Bajo. Kenapa kita pilih tempat ini? Karena kebanyakan di hari pertama dan hari kedua kita akan trip, jadi tempat ini kita gunakan hanya untuk tidur saja. Tapi walaupun begitu, tempat ini kami pilih karena dekat dengan pelabuhan, dekat dengan airport, dan juga untuk pemandangannya sendiri dengan harga sekitar 800 ribuan per hari, sudah termasuk sarapan. Tempat ini sangat worth it dan cocok untuk di kantong teman-teman semua ya. Nah, beginilah penampakan di dalamnya. Ini Hollywood Twin ya yang di sip. Kemudian untuk view-nya luar biasa sekali. Ada juga balkoni di sini dan langsung pandangannya ke pelabuhan Labuan Bajo. Sangat indah ya teman-teman. Jadi sangat saya sarankan untuk teman-teman menginap di sini. Oke teman-teman, hari ini kita lanjut trip. Sudah dijemput di pagi hari oleh tim dari East Cruise. Jadi untuk trip kali ini kita akan mengunjungi sekitar 4 destinasi yang ada di Labuan Bajo. Ya, inilah penampakan di pelabuhan Labuan Bajo, di mana banyak kapal yang bersandar. Dan untuk teman-teman, pilihan trip
ke Labuan Bajo itu ada beberapa jenis ya. Jadi kita bisa booking kayak open deck, jadi perahu-perahu kayu. Kemudian teman-teman juga bisa pilih yang versi cruise. Itu bisa kayak berasa di kapal pesiar versi lokal. Dan kayak saya ini, saya ikut trip yang by boat. Jadi kita nggak perlu menginap di laut, tapi kita menggunakan boat untuk menuju ke semua tempat wisata yang ada di Labuan Bajo. Jadi dari semua pilihan transportasi ke tempat wisata di Labuan Bajo, teman-teman bisa sesuaikan dengan budget dan juga sesuaikan dengan kebutuhan ya. Karena let's say kalau kita ambil yang open deck itu jarak tempuhnya pasti lebih lambat daripada yang menggunakan speedboat. Kemudian kalau kita ikut yang open trip by deck, jadi kita sudah ditentukan tripnya kemana aja dan seharian kita ada di laut. Oke, lanjut. Untuk destinasi pertama yang akan kita kunjungi adalah Pulau Padar. Jadi teman-teman sudah pasti tahu di Pulau Padar itu merupakan salah satu ikon tempat wisata yang menjadi daya tarik di Labuan Bajo. Untuk jarak tempuhnya dari pelabuhan ke Pulau Padar menggunakan speedboat sekitar 1 jam 20 menitan maksimal. Tapi kalau pakai open deck, mereka biasanya berangkat dari jam setengah 6 atau jam 6 pagi, dan it takes time around 3 hours kalau nggak salah. Dan harganya pasti lebih murah, sekitar let's say 600 ribuan something. Tapi kalau menggunakan speedboat itu harganya 2 kali lipat. Sekitar yang saya booking sebelumnya itu harganya 1.350.000 ribuan. Oke teman-teman, setelah menempuh jarak sekitar 1 jam 25 menit, akhirnya kita tiba di spot yang pertama, yaitu Pulau Padar. Ya, beginilah penampakan di Pulau Padar. Jadi udah kayak film-film dinosaurus The Lost World. Banyak ada pulau-pulau yang tidak berpenghuni, tapi khususnya di Pulau Padar, kalau nggak salah saya lihat ada kijang. Oke, lanjut teman-teman, kita sudah sampai di pelabuhan Pulau Padar. Jadi ada sedikit kelemahan kalau kita pakai yang open trip dan juga pakai yang speedboat. Ingat untuk schedule-nya itu barengan. Jadi pas sampainya di Pulau Padar situasinya sangat ramai seperti pasar. Jadi kalau teman-teman mau fotoan jadi harus ekstra sabar, menunggu momennya udah pas baru kita bisa fotoan. Kalau enggak ya ramai. Dan sekaligus informasi untuk teman-teman yang mau bawa drone. Jadi untuk izin menerbangkan drone di Pulau Padar itu lumayan mahal ya. Kalau nggak salah kemarin di info harganya sekitar 1 juta rupiah per sekali naikin drone. Oke teman-teman, lanjut, kita sudah sampai di seperempat jalan
menuju puncak di Pulau Padar. Jadi kita harus menaiki anak tangga sekitar 800-an, dan di titik ini pemandangannya sangat luar biasa ya teman-teman. Sedikit tips dari saya, jika teman-teman takut sinar UV, saya sarankan pakai sunblock dan juga pakai payung ya. Tapi kebetulan pada saat itu tidak terlalu panas cuacanya, cuma pas menaiki tangga lumayan ngos-ngosan. Dan pastinya Iskrus atau tempat kita menyewa booth sudah menyiapkan air mineral ya. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau di sini nggak ada warung, karena sudah disiapkan air mineral dari tim di fastfood kita. Ya, beginilah penampakan dari leher puncak Bukit Padar. Jadi sungguh luar biasa pemandangannya, dan pastinya teman-teman tidak bisa melihat pemandangan seperti ini di belahan dunia manapun. Jadi semakin bangga ya kita orang Indonesia memiliki tempat yang indah seperti ini, dan pastinya hanya ada di Pulau Padar, Labuan Bajo. Oke, dari puncak Bukit Padar kita sebenarnya bisa lihat sunrise, cuma timingnya kita harus sampai di sini pagi hari. Mungkin kalau kita ikut open trip atau yang pinisi yang schedule-nya bisa sampai di sini pagi hari, itu lebih bagus ya, karena dari sisi pemandangan kita bisa lihat sunrise dan juga orang-orangnya nggak terlalu ramai. Sekedar informasi, kalau kalian ikut fastboat, kita biasanya diberi waktu sekitar 1 jam 20 menitan untuk menikmati pemandangan yang ada di Pulau Padar. Dan kali ini kita hampir sudah selesai, dan kita harus menuju ke fastboat kita biar tidak telat, karena habis ini kita akan menuju ke destinasi selanjutnya, yaitu di Pink Beach. Sebagai tambahan informasi, jadi saat kita memasuki area Pulau Padar ini, di sana sudah ada loket tiket, dimana biasanya kalau kita sudah bayar tiket fastboat, harganya sudah include untuk tiket masuk ke Pulau Padar. Dan di Pulau Padar itu sendiri juga ada ranger atau semacam guide yang bertugas mengarahkan, memberikan informasi, dan selain itu bisa kita mintain bantuan untuk bantu fotoin. Oke teman-teman, kayaknya kita udah telat menuju ke pelabuhan, jadi kita harus lari biar cepat sampai tujuan ya. Tapi kalau emang teman-teman suka lari, saya sarankan
Untuk menuruni tangga lebih baik kita lari daripada kita jalan pelan-pelan. Jadi takutnya kakinya akan lebih cepat kram. Mending kita lari lalu berhenti terus lanjut lari. Itu sih saran dari saya. Destinasi selanjutnya kita akan menuju ke Pink Beach, setelah itu kita ke Taka Makassar, dan terakhir kita akan mengunjungi destinasi wisata Pulau Komodo yang menjadi ikon dari Labuan Bajo. Dan sebelum balik kita nanti akan singgah di Pulau Kenawa yang terkenal banyak ada ikan-ikan kecil dan spot yang bagus untuk teman-teman lakukan aktivitas snorkeling. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Untuk video selanjutnya saya akan menguploadnya secara terpisah karena durasinya sudah sangat lama. Terima kasih sudah menonton dan semoga teman-teman sehat selalu dan selalu berbahagia. Salam dari kami. Terima kasih.